Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan materi tentang toharo. Selamat menyaksikan. Toharo. Dalam bahasa Arab, toharo artinya bersuci. Artinya, toharo itu adalah kegiatan bersuci yang dilakukan oleh umat Islam atau umat Muslim untuk melaksanakan ibadahnya. Baik itu sholat, mengaji, dan lain-lain. Toharo itu membersihkan diri dari hadas besar, hadas kecil, dan membersihkan diri dari najis-najis yang berada di dalam. Dalil Tahara terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibati aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu minhu wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa litutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahu. Hati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik ataupun bersih. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Macam-macam taharah yang kami akan bahas pada video kali ini ada dua macam. Yang pertama itu ada wudu, dan yang kedua itu ada tayamum. Berikut penjelasannya. Wudu adalah mensucikan diri menggunakan air sebelum akan melaksanakan ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ketika ingin bertawaf di Ka'bah. Rukun wudu ini ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua itu adalah membasuh wajah. Yang ketiga itu adalah membasuh sebagian kepala. Yang keempat itu membasuh tangan hingga siku. Yang kelima itu membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Selanjutnya ada tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dalam Islam dengan mengusap muka dan kedua tangan sampai sikut menggunakan debu sebagai pengganti air. Syarat-syarat dilakukannya tayamum, yang pertama dikarenakan tidak adanya air di wilayah sekitar, dan yang kedua harus menggunakan debu yang suci. Rukun-rukun tayamum, yang pertama niat, yang kedua mengusapkan muka, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai sikut, dan yang terakhir tertib. Saya rasa kurang afdol kalau kita hanya membahas teori saja. Untuk lebih seru lagi, kita akan langsung mempraktekkan secara langsung. Let's go. Check it out.
Baik teman-teman, yang pertama adalah niat. Dalam tayamum haruslah diawali dengan niat. Niatnya yakni nawaitu tayamuma litibahati sholati fardalillahi ta'ala, yang artinya aku berniat bertayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yakni mengenai wajah dengan debu yang suci dengan batas seperti batas wudhu. Selanjutnya yang ketiga adalah menyapu kedua tangan 1 kali dengan batas yaitu siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya yakni yang terakhir disunahkan untuk membaca doa. Doa setelah tayamum adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Tata cara berwudu. Niat adalah rukun pertama yang dilakukan ketika berwudu. Adapun lafal niat wudu adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasi asghari fardalillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Selanjutnya juga kita disunahkan untuk berkumur sebanyak 3 kali dan dilanjutkan juga dengan membasuh hidung sebanyak 3 kali pula. Setelah melakukan ibadah sunnah, rukun wudhu selanjutnya yakni membasuh wajah. Membasuh wajah ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan batas-batas tertentu, yakni batas tumbuhnya rambut di atas, batas telinga depan, dan batas bawah yakni pangkal dagu. Dilanjutkan dengan rukun wudhu selanjutnya yakni membasuh kedua tangan dengan batas hingga ke siku. Rukun ini dilakukan juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya yakni rukun wudhu membasuh kepala. Membasuh kepala juga dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun ketentuannya dapat berbeda sesuai mazhab. Pendapat mengatakan bahwa harus membasuh hingga ke seluruh kepala. Adapun mazhab lain mengatakan hanya membasuh sebagian dari kepala. Selanjutnya yakni salah satu sunnah wudhu yakni membersihkan telinga. Membersihkan telinga dilakukan dengan menjepitkan jari telunjuk dan ibu jari serta memutarnya di daun telinga. Selanjutnya yakni rukun wudhu membasuh kaki. Membasuh kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali dan batas hingga ke siku. Membasuh kaki juga harus diselingi dengan membersihkan sela-sela jari kaki dengan air yang mengalir. Dan selanjutnya yakni rukun terakhir dalam wudhu adalah tertib. Setelah melaksanakan rukun wudhu, disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, serta jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, teman-teman, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang pada saat berwudu, dan itu harus menjadi perhatian bagi kita. Nah, yang pertama adalah tidak boleh berbicara pada saat berwudu ya teman-teman, baik itu mengobrol ataupun berbicara. Lalu yang kedua teman-teman, kesalahan pada saat berwudu adalah menggunakan keran air terlalu besar. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, karena menggunakan keran air terlalu besar itu bisa mengakibatkan membanjir ataupun pemborosan air itu. Lalu yang ketiga teman-teman, pada saat berwudu dan yang perlu diperhatikan adalah bagian kaki teman-teman. Bagian kaki pada saat berwudu tidak boleh hanya sekedar diguyur hanya pakai air teman-teman, tapi harus menggunakan yang benar.
Itulah dia beberapa kesalahan-kesalahan yang sering orang lain lakukan, dan kami harap teman-teman tidak melakukan hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman kami. Terima kasih. Baik Sobat Villa, itulah penjelasan dan praktek toharo dari kami. Jadi kita dapat simpulkan nih, toharo adalah cara seorang muslim dan muslimat untuk mensucikan dirinya. Toharo juga bukan hanya mensuci secara fisik, tapi toharo dapat mensucikan seorang muslim dari dalam hatinya. Mari kita sempurnakan ibadah dengan toharo yang benar. Dan terima kasih juga kepada Ibu Endang Switri yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah agama pada semester 1 ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dari Ibu dapat menjadi bekal kami dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Dan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah agama dan selaku dosen pembimbing kami, Ibu Endang Switri SPDI MPDI. Si Mumu Beli Samyang. Terima kasih Ibu Endang tersayang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.